Halo, sahabat antusias. Di video kali ini, aku akan sharing bagaimana cara mengedit B-roll di handphone atau di iPad kamu. So, without further ado, let's go. Are you a photography and videography enthusiast? Because I am. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu B-roll. B-roll adalah extra footage capture to enrich the story that you are telling and to have greater flexibility when editing. B-roll can include additional video footage, still photographs, animations, and graphic elements. Jadi fungsinya B-roll adalah untuk memperkaya story kita dan supaya kita juga supaya kita lebih punya banyak pilihan dalam mengedit videonya. Sebenarnya B-roll ini adalah secondary footage atau kita bisa bilang ini adalah footage kedua. Yang utama adalah namanya A-roll atau A-roll footage atau yang kita sebut main roll-nya. Nah, biasanya B-roll diciptakan untuk bolster the story, create dramatic tensions, or further illustrate a point. Jadi sangat penting banget sebenarnya B-roll di sebuah video production. Yang kedua adalah speed ramping. Teknik ini kita gunakan untuk mengedit B-roll kita. Nah, apa itu speed ramping atau time remapping? Time remapping is the craft of speeding up or slowing down your shots for the purpose of dramatic or creative effect. Putly simply, time remapping is the art of slowing down and speeding up your footage in order to produce dramatic and creative effects. Jadi sebenarnya fungsi dari speed ramping adalah untuk menambah kecepatan video kamu atau memperlambatnya. Fungsinya cuma satu kok, menambah dramatisasi dalam sebuah video atau dramatic effects. Jadi kita akan mengedit sebuah B-roll menggunakan teknik speed ramping. Apps yang akan kita gunakan kali ini bernama InShot. Kenapa sih InShot? Ada 4 alasan atau 4 keuntungan kenapa kita menginstal InShot di device kita. Yang pertama adalah kita bisa install InShot di mana aja. Di smartphone kamu, di tablet, di iPhone, atau di iPad Pro ini. Yang kedua, InShot adalah a 2-in-1 editing tool. Selain mengedit video, B-roll, dan A-roll, kamu juga bisa mengedit foto kamu. Dan yang ketiga, InShot punya complete functions of editing seperti cropping, trimming, speeding up, slowing down, juga bisa menambah filter dan effects. Dan yang keempat, tentu saja mereka punya beberapa songs yang free untuk kita gunakan di video kita. So, check this out. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa InShot dapat berjalan dengan baik di device kamu. Kau bisa install InShot di mana aja, di device manapun. Di iPhone kamu, di iPad kamu, di Android smartphone kamu, atau juga di tablet. Ini adalah tampilan utama daripada InShot. Kita punya menu video, foto, dan kolase. Karena kita akan memaksimalkan penggunaan video, terutama mengedit B-roll, jadi kita harus klik video menu di sini. Di sini aku punya beberapa file dari anak-anakku. Kita bermain dengan air di kolam renang kecil di depan rumah selama pandemi. Di sini aku akan mencontohkan, aku hanya akan mengambil beberapa files atau video dari stok yang kita punya. Mungkin aku akan ambil ini dengan cara mengklik video yang kalian inginkan. Seperti ini. Akan ada tanda centang di sini yang berarti video itu kalian pilih 1, 2, mungkin 3, 4. Aku hanya akan memilih 4 video sebagai contoh daripada mengedit speed ramping atau edit B-roll di InShot.
Jangan lupa klik centang untuk menuju menu utama atau timeline-nya. Karena ini versi free, sehingga ada watermark di pojok kanan bawah, InShot. Kita bisa pilih canvas, lalu kita klik no frame. Ini adalah stok material video yang akan kita edit. Aku mengambil video ini atau mengcapture atau merecord video ini menggunakan iPhone di 240 frame per second. Kalian bisa sih gunakan 120 frame per second. Kalian bisa cek handphone kalian apakah handphone kalian memiliki slow motion atau slow motion feature. Dengan menggeser seperti ini kita akan tahu di mana kita akan men-speed up juga men-slowing down dari video yang kita inginkan. Oke, baiklah, kita akan stop di di sini ketika airnya jatuh. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kalian akan menentukan potongan di mana kalian akan memotong, men-speed, men-slow down, dan sebaliknya. Mari kita lakukan pre-cut. Just klik centang supaya tidak di-cut. Klik cut di sini. Lalu kita akan klik cut. Ada 3 pilihan, trim, cut, dan split. Kita bisa gunakan split. Sehingga video itu di split menjadi 2. Di bagian yang pertama ini, aku akan memberikan speed yang lebih cepat. Dengan cara mengklik video itu, lalu kita akan menuju speed. Di bagian sini speed, klik. Lalu kita akan percepat atau fast forward. Kita akan coba fast forward menjadi 2 kali lebih cepat dari kecepatan video aslinya. Mari kita lihat seperti apa jadinya. Karena ini masih dalam kecepatan yang sangat cepat, jadi sehingga kita harus menambah menjadi 4 kali lebih cepat daripada file aslinya. Mari kita lihat. Aku akan cut di sini. Pilih video yang kalian inginkan, lalu kalian bisa gunakan trim atau cut di sini. Pre-cut. Klik split, dan video itu akan split. Klik centang. Jadi kita punya 3 video. Satu dengan kecepatan 4 kali lebih cepat, satu yang kecepatan 240 fps atau kecepatan asli daripada iPhone. Dan yang ketiga, untuk pilihan yang ketiga, video yang ketiga, kita juga harus mempercepat sampai 4 kali. Kita klik speed di sini dan ubah menjadi 4 kali. Mari kita lihat seperti apa jadinya. Sebenarnya ini masih terlalu lambat untuk dijadikan B-roll, tapi sudah cukup. Ini adalah stok video yang kedua. Kita lihat di mana kita akan memotong. Kelihatannya ini adalah di menit 6 ke 17 adalah stok yang enak untuk dipotong. Kita cut di sini ya teman-teman. Menggunakan klik lagi icon scissor atau gunting. Kita klik split sehingga terbagi menjadi 2. Lalu klik centang. Jangan lupa bagian yang pertama kita speed up atau kita tambah kecepatannya dengan mengklik speed 4 kali, centang. Kita lihat seperti apa hasilnya. Kelihatannya di bagian ini aku harus meng-cut sedikit ya. Kita klik icon scissor,
Lihat transisinya apakah udah enak. Oke, nice. Dengan kecepatan 240 fps, ini akan menambah dramatisasi dari slowing down dari B-roll yang kita punya. Kita klik, kita harus pisahkan untuk menjadi dua bagian lagi. Jadi part yang cepat, lambat, dan juga cepat. Kelihatannya saya akan potong di sini. Kita akan klik icon scissor, lalu split, dan juga klik centang. Lalu kita speed up bagian ketiga dari video ini dengan mengklik speed 4 kali, klik centang. Oke, kita akan lihat seperti apa hasilnya dari video yang kedua atau stock B-roll yang kedua. Oke. Saya akan buang video yang ketiga ini karena mungkin terlalu banyak nanti. Kita akan cut atau kita hilangkan video ini dengan mengklik delete. Oke, ini adalah stok yang ketiga. Kita akan cari titik di mana kita akan men-slow down atau memperlambat. Data ini adalah titik yang terbaik. Oke, kita klik pre-cut atau scissor, and then kita klik split dan centang. Part yang pertama seperti biasa kita akan speed up dengan mengklik speed, lalu geser sampai 4 kali split dan centang. Nah, kita lihat seperti apa jadinya. Oke, kita stop di sini, lalu kita bagi lagi menjadi dua bagian dengan icon scissor, klik split dan juga centang. Lalu bagian ketiga seperti biasa kita akan menambah speednya menjadi 4 kali. Oke, ini adalah ketiga contoh video footages yang kita gunakan untuk B-roll. Kita lihat dulu apakah video ini berjalan dengan baik atau B-rollnya terlihat asik atau enggak. Kelihatannya saya akan meng-cut beberapa part di sini, seperti terlalu lambat. Oke, kita cut di video pertama ini. Kita bisa sebenarnya langsung mengklik trim di sini dengan cara menggeser. Oke, seperti ini. Hal yang kedua atau hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan transition effect atau efek transisi dari satu video ke video yang lain, karena kita punya 3 video di sini. Kita bisa klik di sini, kalian bisa melihat ada tanda klik kecil transisi di sini. Kita klik dan kita bisa pilih efek transisi yang kita inginkan. Tidak semua efek dan filters yang ada di InShot bisa kita free gunakan. Beberapa itu premium dan kita harus membayar lebih. Tetapi kita akan gunakan beberapa transition effects yang free. Kita bisa pakai yang nomor 1, kedua, 3, keempat, dan selanjutnya. Jadi di bagian atas ini adalah free. Mungkin kita pakai yang ini aja ya. Nomor 1, 2, 3. Lalu klik plus. Oke, bisa lihat seperti inilah efeknya. Lalu kita lanjut transisi di video kedua dan 3. Perhatikan benar-benar ikonnya. Lalu klik perpindahannya di sini.
Mari kita pilih yang ini. Oke, maybe yang ini aja. Katanya ini the best ya, karena ada flashnya. Lalu klik centang dan kita bisa lihat perubahan transisinya. Setelah kita punya 3 video yang sudah kita edit, ini adalah contoh ya. Kalian bisa menggunakan lebih banyak video dan lebih banyak stok foto atau video apapun yang bisa kalian gunakan sebagai B-roll. Selanjutnya kita akan menambahkan effects atau glitch effects di video ini. Baiklah, saya akan tambahkan glitch effects di video pertama di bagian yang slow down atau yang slow motion. Oke, yang ini. Kita akan ke filter, klik filter dan kita punya effect di sini. Kita punya glitch, noise, TV, RGB, convex, ghost, JPEG. Sayangnya yang kita bisa dapat secara free adalah hanya yang glitch. Hanya yang glitch. Lalu kita punya bits di sini. Oke, ada beberapa zoom yang free, kita punya distort, flip, mirror, scan. Oke, yang ini nggak free ya. Style, kita punya mosaic, triangle, ini juga nggak free. Celebrate, neon atau flash, ini nggak free. Kita akan klik yang glitch dan saya akan gunakan glitch ini. Lalu kita bisa bermain dengan yang namanya value. Seberapa banyak kamu ingin mendapatkan nilai glitch effects yang kamu inginkan. Nah, ini adalah defaultnya ya, setengah. Ini adalah fullnya. Mungkin saya akan kasih sekitar 25%, 30%. Dan klik centang. Nah, glitch sendiri ini kita bisa pindahkan teman-teman. Kita mau taruh di depan, di belakang, di setiap, di atas, atau di layer kedua dari video kita. Mungkin saya akan tambahkan sekitar sini ya. Mari kita lihat seperti apa jadinya. Lalu kita tambahkan lagi effects. Oke, maybe beats. Kita coba dengan distortion. Oke, beats aja ya. Zoom. Kita punya strength, seberapa kekuatannya daripada zoomnya. Ini terlalu banyak, mungkin sekitar 50% juga oke. Dan punya interval. Ini sepertinya jarak. Kalau kita kecilkan interval value-nya, jaraknya akan semakin dekat antara satu zoom dan ke zoom lainnya. Baiklah, kita akan coba taruh di sekitar 20%. Lalu klik centang. Kita akan tempatkan dimanapun kita inginkan. Mungkin di tengah seperti ini dan kita play, kita lihat hasilnya. Lalu transisi lagi. Oke, dan kita tambahkan yang terakhir juga effects dari mungkin distort, flip. Oh no. Karena ini adalah belajar InShot bersama, mungkin saya akan tambahkan effects neon atau neon di sini. Kita coba lihat ya seperti apa jadinya. Sebenarnya iPhone ini ngambilnya agak misfokus teman-teman. Fokusnya ada di gambar ini, di balon ini. Fokusnya ada di balon ini. Oke. Kelihatannya ini too much. Maybe segini aja. Klik centang. Oke, kita punya 3
3 effects yang ada di atas layer daripada video kita. Setelah kita mendapatkan effects yang kita inginkan dan juga transisi yang kita inginkan, ini saatnya kita untuk menambah lagu. Bagaimana cara menambah lagu? Cara kita menambah lagu adalah kita klik centang karena kita masih ada di timeline daripada effect, filters, and adjust. Klik centang dan kita punya pilihan untuk menambah lagu yaitu di music. Oke, ini adalah timeline dari video kita. Di sini kita nggak bisa melihat effects atau layer dari effectsnya. Jadi kita hanya punya layer dari videonya. Kita akan pilih lagu. Bahkan di sini ada, mari kita lihat kita punya tracks. Oke, beberapa tracks. Lalu kita punya effects. Oke, popular, transition, game, bells, weapons, airplane, instruments, lover, farts, applause, heartbeat, children, and so on. Dan kita punya record. Record ini untuk record voice over. Kalau kita ingin menambahkan beberapa efek suara seperti yang saya lakukan sekarang. Tes. Kita tidak membutuhkan record voice over ya. Kita klik X lalu centang. Oke, kita punya beberapa pilihan musik teman-teman. Kita punya Paul and Ixon, Jeff, Philip Morris, and so on. Kita punya Ixon lagi, and then Rookie, Not the King, Love Actually, Another Daydream, dan lain-lainnya. Baiklah, kita akan pilih musik yang sesuai dengan mungkin yang lebih riang karena ini untuk mengiringi bermain anak-anak. What about classic? Mari kita klik classic. Oke, kita cari yang lebih kekinian ya. Oke, bagaimana dengan Ixon? Saya suka yang Ixon karena dia seperti lagu-lagu vlog. Jadi kayak happy vlog seperti itu. Coba kita lihat Wanna. Oke. Saya rasa saya akan gunakan lagu ini dari Ixon berjudul Outside. Mari kita download dulu lagunya. Saya rasa saya akan ambil lagu ini ya, Outside. Jangan lupa klik use. Ini adalah timeline daripada lagu dan juga video yang kita gunakan. Mari kita dengarkan dulu. Jangan lupa kita klik centang. Kita harus kembali ke music. Setelah kita memilih lagu, tadi lagu yang dipakai adalah lagu Outside dari Ixon Official. Setelah kita memilih lagunya, lalu kita klik lagunya, kita sesuaikan dengan ending daripada b-roll kita. Kita bisa klik edit. Kita punya split di sini dan kita buang yang tidak kita inginkan. Kita klik delete aja. Dan kita juga bisa melakukan fade in dan fade out seperti ini. Kita klik fade in and fade out supaya lebih mulus atau lebih smooth ketika kita mainkan. Lalu klik centang,
enter. Di music kita juga bisa menambahkan effects seperti bell, kita punya doorbell dan sebagainya. Mari kita cari apakah ada yang bisa kita butuhkan. Children, okay. Baby laughter, baby laughter. Kalau kalian bisa lihat, kita juga punya beberapa effects suara seperti popular, transition. Mungkin kita akan gunakan transition. Kita gunakan transition 08, klik use, dan kita taruh di atas transisi daripada perpindahan dari yang lambat menuju perpindahan dari yang cepat menuju yang lambat. Mari kita lihat seperti apa jadinya ya. Turning off. Ini masih terlalu lambat ya, coba kita lihat. Kita bisa menaruh effects dari transition di atas perpindahan dari video yang kita inginkan. Oke, di sini. Kita pindahkan seperti ini. Mari kita lihat seperti apa jadinya. Oke, kurang terlalu lambat. Kita harus mundurin dikit teman-teman. Mungkin di sini. Yuk kita dengerin lagi ya. Oke, kelihatannya kita harus zoom out supaya kita mendapatkan waktu yang tepat. Kita taruh di sini. Kurang pas. Tekan. Oke, cool. Kita bisa duplicate. Nah, di sini ada icon duplicate, kita klik duplicate dan kita punya dua transisi yang sama dan kita taruh di perpindahan daripada video yang kedua ke video yang ketiga. Kita taruh di sini ya. Kita dengerin dulu ya. Oke, kelihatannya harus zoom out supaya mendapatkan waktu yang tepat atau penempatan efek transition yang tepat. Oke, masih terlalu cepat, kita mundurin dikit. Oke. Oke teman-teman, kita lihat seperti apa jadinya. Kita mulai dari awal ya. Kita pinch out atau pinch in untuk mendapatkan, untuk mengecilkan atau melebarkan atau memperlebar atau mempersempit timeline kita. Ini kita lihat seperti apa jadinya. Kita play ya. Oke teman-teman, ini adalah contoh. Nanti kalian bisa lihat full B-roll yang aku bikin menggunakan InShot. Juga aku menambahkan beberapa mungkin efek daripada air. Kalau kita bisa lihat kan di beberapa video kita punya gambar atau punya video efek air yang jatuh, atau di sini kita punya video air yang jatuh, sehingga aku harus masukin beberapa sound effects atau air yang jatuh, efek suara air. Oke, akan aku ulang summarize. Yang pertama adalah kita pilih video yang kita inginkan. Di sini aku memilih 3 contoh atau stock video sebagai bahan editing kita. Lalu kita cut setiap video menjadi 3 bagian, dari yang speed lambat,
speed cepat, slow, fast, slow. Begitu juga dengan video kedua, slow, fast, slow. Jadi setiap video ada 3 bagian. Setelah kita memiliki cut to cut-nya dan juga part yang di slow dan di speed up, lalu kita masukkan efek daripada mungkin glitch atau beach, distortion dan lain sebagainya dari InShot yang kita punya. Lalu juga kita tambahkan efek transisi, glitch, zoom. Kita punya juga kita juga punya efek transisi. Mana transisi? Setelah kita tambahkan efek transisi, kita juga menambahkan lagu yang akan kita gunakan. Lagu yang digunakan adalah berjudul Outside dari Ikson Official. Dan sebenarnya kita juga bisa menambahkan filter dan juga kita klik filter dan kita klik filter, kita punya berapa pilihan seperti ini: bright, story, natural, warm, dew dan lain sebagainya. Kita hanya punya beberapa yang free yang bisa kita gunakan dan juga beberapa yang harus bayar. Sepertinya saya akan menambahkan mungkin bright ya, karena original terlalu dark, bright. Sayang sekali di InShot kita bisa melakukan sedikit adjustment. Mungkin di sini ada adjust, kita mau memainkan kontrasnya, atau kita punya white balance, kita punya tint, kita punya saturation, fade dan lain sebagainya. Kita akan bahas ini mungkin di next video tentang bagaimana color grading di InShot. Nah, topik kita hari ini adalah editing B-roll. 3 footage ini yang akan kita gunakan, yang sudah kita gunakan untuk mengedit B-rollnya.